Pada dasarnya semua orang bisa ngelaporin, Iya. ya nggak harus si orang KPP yang dilaporin, wajib pajak lain pun bisa dilaporin. Nah, satunya itu ya pengaduan pelayanan perpajakan, Oke. tindak pidana perpajakan, Oke. sama satu lagi kode etik ya. Kalau ini tindak pidana perpajakan, faktur pajaknya tidak dilaporkan. Kalau di konteks sekarang kelihatan tuh, apakah faktur pajaknya dilaporkan atau tidak. Gitu. Nah itu bisa diadukan nih, itu sebenarnya tindak pidana. Dari pajaknya, Pak? Iya, perpajakan. Ada berarti intelijen pajak. Nah, kalau di pajak ada dua intelijennya juga. Oh, Satu intel yang menginteli orang pajak, dua intelijen yang menginteli wajib pajak. balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Yes. Alright. Kok ini ada ini? Kenalin Siapa? temen aku. Siapa itu namanya? Baru nih. Dari dong. Iya, kenalin. Ada yang baru nih. Temen kampus dia teh kesini katanya pengen bincang-bincang pajak. Iya. Iya. Oh, emang ini kita. Penasaran gitu, Pak. Dulu. Tasya. Tasya. Yaudah, itu ya adiknya Arasa ya, Pak? Iya, benar. Beda. Ini Tasya, Tasya. Ada juga artis Iya. namanya Tasya. Mbak. saya Pas Tasya. Emang mau ngomongin apaan? Mau nanya-nanya pajak apaan, Tasya? ngopi dulu pesan, tadi diusir. Oh iya, benar. Saya ngopi, Gua enggak oh, ini. gorengan. Gorengan. Gua ngopi dulu. Kue. Kue. Ya, Tasya. Silakan mau nanya apa emangnya? Aku sih penasaran ya, karena banyak banget peraturan baru yang update ya tahun ini. Iya, benar. Mungkin yang paling aku penasaran, kalau kita ngelaporin orang ke bagian pajak gitu, Pajak, ya ke betul. kantor pajak gitu, gimana? Gitu, Pak. Jadi cepu. Cepu ya. Iya, dia cepuin dong, Pak, berarti, Pak. Ya, masih Cepu bukan nama tempat. Iya, benar, Pak, yang di Jawa Tengah. Blora. Benar. Aja lagi. Minyak itu. Iya, benar. Benar. Bagus goreng. Oh, terima kasih. Ya ini kue asli Bogor ini. Apa namanya, Pak? Nggak tahu namanya apa. Balik lagi, Pak, ke yang ini. Saya juga mau nanya nih, Pak. Ini kan ada peraturan baru tentang yang Per 25 berarti ya? Nama satu Ah, Per 21 ya? Satu. Iya, Per 21. Nah, itu tentang tata cara penyampaian maksudnya gimana, Pak? Itu, Pak. pengaduan. Misalkan nih saya datang ke apa? DPP apa? DPP. Kantor pajak, iya. Emang DPP partai apa? DPP. KPP maksudnya. KPP asli aman banget. jadi pada dasarnya semua orang bisa ngelaporin, Iya. ya nggak harus si orang KPP yang dilaporin, wajib pajak lain pun bisa dilaporin. Gitu. Jadi ada di Per 22 di 25 21 ya. itu ada tiga dua, ya, Oke. kegiatan yang bisa dilaporin. Nah, satunya itu ya pengaduan pelayanan perpajakan, Oke. tindak pidana perpajakan, Oke. sama satu lagi kode etik ya. Oke. Nah, kalau kepanjangannya, pengertiannya maksimal yang baca deh. Oke, siap. Saya coba baca dengan rinci. Pasal 1. Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan kok jenderal ini? Yang pertama, pengaduan pelayanan perpajakan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan dugaan pelayanan perpajakan atau sarana dan prasarana yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini gimana, berarti Bagus? berkaitan dengan pelayanan. Oke, berarti Pelayanan gimana nih? yang dilakukan oleh petugas pajak. Oke. Itu kan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Contohnya, Contohnya misalnya kita datang ke KPP, ke TPT namanya ya. KPP, TPT. Tempat pelayanan terpadu. Oh iya, siap. Front office. siap. Nih, Ke front office, kemudian ternyata pelayannya tidak ramah, Jutek gitu ya. jutek gitu ya, atau merasa apa namanya tidak diperlakukan secara manusiawi gitu ya, itu bisa mengadukan pelayanan ke sini supaya nanti apa namanya si petugas itu dibina lah ya. Dibina. Ini terkait dengan pelayanan atau misalnya air. Nah, seperti yang kemarin tuh akhir-akhir inilah Iya, kemarin itu banyak yang katanya airnya itu minta-minta gitu. Oh, ada ya AR kayak gitu, Ada, Pak? minta buat nama penerimaan negara. Nah itu apakah caranya sudah sesuai dengan standar pelayanan atau tidak kan bisa aja diadukan. Kalau memang wajib pajak tidak berkenan ya boleh aja diadukan ya kan. Daripada dia mengadu ke netizen gitu. Oh iya, sekarang kan lagi zaman viral-viralin gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, ini kalau memang tidak sesuai dengan standar pelayanan, ya nanti akan dibina. Ini nanti yang di dalamnya itu namanya, ini bisa atasan langsung kalau ini. Oke. Oh gitu Pak. Kalau ini bagiannya. Nanti yang menegurnya atasan langsungnya. Misalnya kepala kantornya, nanti yang menegurnya, yang bagiannya. Ini karena terkait dengan pelayanan. Gak usah sampai Atas. pusat gitu Pak ya. Kalau yang sampai kantor pusat mungkin nanti yang ketiga. Oke, lanjut yang kedua ya, Pak. Yang kedua itu pengaduan tindak pidana di bidang perpajakan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, Nah, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Maksudnya gimana, Pak? Poin 2 gimana tuh, Pak? kalau ini tindak pidana perpajakan. Jadi ini lebih ke misalnya ada kita dipotong nih. Kita dipotong pajak tapi nggak disetorin gitu potongan kita. Apa buktinya tidak disetorin? Ya mungkin bukti potong kita tidak dilaporkan. Contohnya gitu ya. Kayak PPN misalnya. PPN apa namanya? Kita dipungut PPN, kemudian ada faktur pajaknya, tapi ternyata faktur pajaknya tidak dilaporkan. Kalau di konteks sekarang kelihatan tuh. Apakah faktur pajaknya dilaporkan atau tidak? Gitu. Nah itu bisa diadukan nih. Itu sebenarnya tindak pidana perpajakan. Cuma kan nanti seberapa besar apa namanya kerugian negaranya atau tidak. Kalau kerugian negaranya hanya puluhan juta, mungkin nanti ya dihimbau aja. Tapi sebetulnya yang dilaporkan nggak cuman si fiskus lah Pak ya. Kalau tindak pidana perpajakan kebanyakan wajib pajak. Wajib pajak ya, lawan Wajib pajak. transaksi ya. Lawan transaksi. Atau misalnya apa namanya usaha sebelah. Susah sebelah. Toko sebelah. Sebelah ya. Toko sebelah nih curiga nih nggak pernah lapor padahal usahanya bagus. Itu ada juga yang gitu. Ada yang persaingan. Ada pesaingnya. Ada yang laporin gitu kan. Win. Itu sembunyi-sembunyi kelihatan gitu ya. Sembunyi-sembunyi tapi kelihatan. Nah itu bisa dilaporkan ke kantor pajak terkait dengan itu. Dan ini kalau dulu disebutnya apa namanya? Apaan tuh? IDLP. Oh, IDLP ini. Informasi data laporan Pajak. Nah, Ini jadi pajak. informasi data laporan Pajak. perpajakan gitu. Bukan hanya terkait dengan tindak pidana aja sebenarnya. Misalnya ada juga yang seperti tadi ya. Kita curiga, misalnya saing kita curiga nggak pernah lapor pajak, silakan dilaporkan. Misalnya tempat usahanya apa aja, offsetnya seperti apa gitu ya. Menurut kita
kita kok tiap tahun diperiksa aja, sementara sebelah kayaknya nggak pernah diperiksa. Nah itu baik ngomong gitu. Oh, jadi Orang kita bisa yang usahanya melaporkan. gede gitu Ah, ya. usahanya gede gitu. Soalnya kecil terus sih PP25-nya belian di apa di Iya gitu. Yang biasanya yang paling banyak di komplain gitu. Kok yang diperiksa saya aja Pak, gitu. Sebelahnya lebih ramai nggak diperiksa gitu. Itu bisa pakai pengaduan ini sebenarnya. Gitu. Nanti yang ini nanti akan direspon oleh Direktorat Intelijen ini. Masuknya. Oh. Intelijen yang memfilter ini nanti tindak lanjutnya apakah ke AR, apakah ke pemeriksa atau langsung pemeriksaan bukti permulaan. Jadi bisa ada 3 cabang gitu pengaduan ini. Berarti kalau karyawan juga bisa ngaduin Ya, bisa ngaduin perusahaannya. Kalau Wah, tidak puas, itu seperti ada dendam dalam perusahaan. Iya. ada bara dalam sekam. Musuh dalam selimut. Iya, bisa. Dan itu ada beberapa kasus seperti itu memang. Oh iya, ada. Nah, ada. Jadi yang laporinnya pegawainya atau mantan pegawai gitu. Cuma pegawainya aman, Pak? Nggak dikenain apa? Iya, Nah, nggak. apa? Ya. Rahasia Disembunyiin ya, Pak? perusahaan atau? Tetap dirahasiakan. Jadi memang nanti Direktorat Intelijen itu melakukan verifikasi ya. Apakah ini pelapornya benar gitu? Apakah bisa diuji? Maksudnya nanti kan dia tidak hanya tidak sekedar menerima Direktorat Intelijen. Dia melakukan cross check juga. Iya, pasti. Makanya ya itu yang namanya ada kegiatan intelijen. Ada apa tuh tidak Apa paham? tuh? Santai aja dong. Ramai benar. Biasanya Kak. Itu intelijen dari pajaknya, Pak? Iya, intelijen perpajakan. Ada berarti intelijen pajak. Nah, kalau di pajak ada 2 intelijennya juga. Oh. Satu intel yang menginteli orang pajak. Oh, gitu, Pak. Iya. Ada 2 intelijen yang menginteli wajib pajak. Oh. Ada 2. Tuh. Jadi dan itu orang yang berbeda. Bukan artinya kegiatannya Sama. kegiatannya beda, orangnya sama, enggak. Orangnya juga beda. Tapi ini kan, Pak, sama kayak polisi, kita nggak tahu gitu intel siapa gitu. Iya. Nggak tahu kan? Nah, kalau polisi malah sering ketahuan kan bawa pistol gitu. Ini yang preman tuh ya pakai mate. Kalau ini diam-diam gitu, Pak. Kalau Tapi dia kerja juga. Kerja juga. kalau orang pajak kan nggak dikasih senjata, nggak dikasih HT, ya kan sama seperti karyawan lain, misalnya Ciri-cirinya kalau di intel aman tuh, Pak. Oh iya ya. itu rahasia mereka. Nggak jadi tukang bersecuang gitu. Itu kalau demo. Kalau di pajak ya sebenarnya disuruh masuk ke perusahaan, bisa itu. Masuk Ada jadi pegawainya, Pak. jadi pegawai gitu, atau pura-pura jadi apa gitu. Jadi namanya intelijen ya dia harus bisa membuat cover kan. Iya. Cover mulai di name tag, dokumen formulir, makanya pasar pramuka sana kan lebih terkenal di dunia intelijen karena mereka berhasil. Kebakar banget. Berarti Pak, kalau kita ada info loker gitu, hati-hati, bisa aja yang daftar Nah, ini orang pajak. bisa jadi. Wah. Bisa jadi dia bisa mengcover apa aja. Dan sekarang kalau PNS harus absen ya. Betul. Nah, dia bisa cuti itu. Nah, jadi dulu ada teman saya cutinya sering banget sih. Curiganya gitu. Ini orang cutinya sering banget, tapi nggak habis-habis. Jatah cuti kan cuma 12. Nah, dia coba. Tapi dicek di sistem Banyak. refresh terus. ada lagi. Oh, oke. Berarti itu ciri banget. Good. Saya juga nggak tahu. Dia aman banget. Ya kayak gitu. Pas ketemu lagi udah pindah instansi dia. Nggak tahu lagi undercover. Gimana gitu. Pas saya sekarang di sini kata James Bond. Oh gitu. Maksudnya bukan DJP, di instansi lain ya. Nggak tahu memang penugasan atau apa gitu saya kata. Pokoknya gitulah, dia unik memang. Coba ya. Tahu pindah aja ya. Pindah. Nah, sekarang yang ketiga.
Ada pengaduan kode etik dan kode perilaku serta disiplin pegawai yang selanjutnya disebut sebagai pengaduan, bacanya apa nih Pak? KEKP. Iya. Dan disiplin pegawai adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan akan, sedang, atau telah terjadinya pelanggaran atas kode etik dan kode perilaku serta disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai Direktur Jenderal Pajak dan atau Kementerian Keuangan serta disiplin pegawai negeri sipil. Contohnya apa ya, Pak? Kode etik itu ya itu kan tadi yang Yang cuti. Kode apa gitu maksudnya? Kode etik dan kode perilaku. kode perilaku. Iya, Perilaku lebih ke kayak misalnya karakter orang. iya, jadi misal sebagai Direktur Jenderal Pajak tuh harus kayak patuh gitu Pak ya. Bukan. Berisi gua gitu, Pak. Nggak boleh. Apa Iya, kan kode etik. Iya. Kayak gimana ya? Enggak. Kayak ragu-ragu banget, Pak. Bingung saya. Kayak lancar. Boleh. Ada itu ragu-ragu. Poin ini terlalu berat, Pak. Tidak ada Pak, pelan-pelan aja Pak. ini kan sebenarnya namanya kode etik kan hanya internal yang tahu ya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke dalam, maksudnya apa ya? Apakah itu kan kalau di instansi lain juga ada di tentara, di polisi. Iya, Nah, kan ada benar. kode etiknya. Oh iya, yang Nah, iya. ada sidang etik misalkan, kayak gitu. Misalkan ada oknum yang selingkuh gitu Pak ya. Nah, iya, gitu. Tapi kenapa? Bukannya bisa banget. Nggak expert. Iya, gitu kan maksudnya. Iya, oke. Misalnya ini sudah pajak kok jadi pengusaha gitu. Oh, itu kan tidak etik gitu kan. Iya, benar. Etik itu kan sesuatu yang apa ya? Apa sepantasnya gitu, kurang pantas gitu. Kayak susah banget kayak gitu. Ada lagi nggak Pak kira-kira Pak? Saya. Iya, misalnya selingkuh, punya istri 2, Karena kita nggak boleh, Pak ya. nggak boleh, harus ada izin. Emang iya Pak? Iya, dan itu banyak pengaduan itu. Oh. Baru tahu. Saya juga lagi. Itu. Masa banyak Pak model kayak gitu? Misalnya ya itu punya perusahaan, punya PT kan secara etik nggak boleh gitu kan. Kan kalau di pajak ada konflik interest. Nah, apa ya, dia sebagai pengawas wajib pajak, dia jadi wajib pajak kan gitu ya. Iya. Kalau kalau dia punya pengusaha ya berarti kan dia melanggar etik sebagai pegawai pajak kan gitu. Pokoknya yang etika gitulah. Iya, kayaknya ini kode perilaku ini lebih ke ini Pak ya, tingkah laku dari Tingkah laku ya. Bisnisnya, Pak. Nah, kalau tadi kan yang pertama itu terkait dengan pelayanan. Pelayanannya tidak memuaskan wajib pajak lah kira-kira gitu. Tidak. Kalau ini lebih ke perilakunya si PNS-nya. Termasuk kalau dia minta uang Pak ya. Bisa. Lewat ini ya. Misalnya pura-pura meriksa padahal tidak meriksa itu ada tuh. Nah, Enggak juga Pak ya. dulu sering. Wah. Mudah-mudahan sekarang enggak. Jadi datang ke wajib pajak ngaku diperiksa, tapi untungnya minta duit. Nggak ada surat perintah pemeriksaan. Dan dia, Tapi aslinya tidak ada biaya spesial pun kan, Pak? iya kan ya kalau yang benar bayarnya bukan ke petugas pajak, ke negara. Negara langsung. Dia memang tujuannya untuk nyari duit gitu. Ada sih yang Melakukan gitu. sendiri gitu. Dia ngarepin untuk dibayar lah. Asik. Bayarnya ke dia bukan ke negara. Itu termasuk kode perilaku. Kode etik. Pak, berarti ini apa namanya, kalau ada penipuan pun bisa lapor ke sini juga ya? Bisa. Iya. Karena banyak tuh. Saya Raden Agus Suparman. Padahal ya, dan di WA Raden Agus Suparman. Orang juga sampai bingung. Sampai kirim dong. Iya, ini orang gimana? Mau nipu. Orang yang ini. Pak, tapi kalau misalkan kayak kita ngaduin gitu, ada misal nih ya, ada dari karyawan lah, misal ini ada gini-gini nih perusahaan ini, misal ada imbalannya nggak Pak? Nggak ada.
Oh, nggak ada. buat pelapornya gitu? Iya. Nggak ada. Nggak ada, Oke. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang kayaknya belum. Enggak sih. Gimana nih? Oh, ini berhasil membongkar tindak pidana perpajakan. geger ya. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Aduh. Komisi. Sih, guys. Soalnya masalahnya dibayar sama siapa gitu kan? Iya. Kalau dibayar oleh APBN nanti harus dianggarkan. Apakah anggarannya disetujui atau enggak kan? Itu panjang. Cuma itu. Paling Tapi kepuasan aja ini mah. poinnya identitas si pelapor aman nggak? Aman. Aman, Pak? Aman. Selama ini apa namanya disembunyikan pelapornya. Disembunyikan. Berarti pelapor selalu dilindungi gitu. Dilindungi. Bahkan misalnya kan ini semua pengeluaran ini nanti ke pusat ya. Ke pusat, nanti pusat yang mengolah bagian apa bisa ke Kisda tadi terkait dengan kode etik perilaku bisa ke Kisda, kalau pelayanan bisa ke atasannya secara berjenjang gitu ya. Apa namanya kalau apa tindak pidana pasti lewat intelijen dulu. Intelijen nanti yang namanya ada laporan IDLP. Laporan IDLP itulah nanti yang di apa namanya di feeding ke AR atau kalau nggak ke AR ke pemeriksa atau ke bisa macam-macam ke pihak lain juga bisa sih. Karena nanti yang menentukannya si intelijennya. Tapi pada saat laporan itu disampaikan, si pengadunya apa namanya sudah diamankan dalam tanda kutip ya, diamankan itu bukan diamankan ditangkap maksudnya apa namanya dilindungi lah ya. Datanya ya Pak ya. Dilindungi oleh di laporan itu bahwa laporannya udah apa namanya terverifikasi lah intinya gitu. Nah, Ada notif Pak nggak ada? Notif apa? Bahwa laporan kita dilanjutkan atau memang di hold atau di apa gitu? Nggak ada ya? Kalau selama ini ada yang di rata-rata enggak sih. Nggak ya. Nah, yang kemarin-kemarin ya, yang kemarin-kemarin sih nggak ada laporan bahwa apa namanya pengaduan kita ditindaklanjuti atau tidak. Tapi kalau laporan kita dianggap bagus, tapi kemudian datanya dianggap kurang, nanti ada ini kan feedback. Makanya di sini diminta alamat email nanti di bawah. Oh gitu. Nah, Yang gua takut tuh dicepuin mah. nanti kalau kita ngirim lewat email, nanti ada balasan email kurangnya apa kayak gitu. Ada nanti sama yang lapor Pubaya juga kan nanti diverifikasi juga. Berarti ini nggak double ya sama lapor Pak Purbaya sama ini. Beda jalur. Beda jalur. Kalau ini nggak, kalau lapor Pubaya kayaknya Itjen deh itunya. Itjen ya. Nah, Lebih efektif sana ya. Waduh. Iya. Di sana viral ya Pak. nanti viral. Tapi di sana udah ribuan ya, baru aja dibuka. Ribuan pasti itu. Kalau ini nggak nyampe ribuan kayaknya. Karena ini kan kemarin pengaduannya lebih banyak ke email di sini aduannya. Sebenarnya ini kan udah lama ya yang pengaduan itu. Email email nama alamat emailnya itu pengaduan@pajak.co.id itu dari dulu. Dan di tiap kop surat Ada. pajak itu ada. Nah, cuma jarang orang yang menggunakan itu. Takut ya. Takut ya, kebanyakan takut. Ya. Emang ini kalau di pasal 4-nya ada apa? Ada ini sih tata caranya. Mau gimana? Coba Bal Oke, siap. baca. Ini kayaknya sama deh yang pelayanan, kode etik sama tindak pidana. Ini ada Langsung aja. tata cara ya, Pak. Tata cara pengaduan di pasal 4. Saluran resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 untuk pengaduan pelayanan perpajakan meliputi A. Telepon di 021 Call. ya. Ini namanya kering pajak. Kering pajak, benar. Oh iya, ini kering pajak ya. Iya, kering pajak. pajak. 1.500, 200. Nah, Yang kedua atau di B, poin B, surat elektronik. Nah, ini yang tadi dibilang, Pak. Nah, ini yang ada di tiap kop surat. Ya, pengaduan @pajak.go.id. Lalu di poin C ada laman pajak, pengaduan.pajak.go.id. Di website Pak ya? Ya, di website pajak juga.
atau bisa Portal wajib pajak. portal wajib pajak. Nah ini saya nggak paham tadi, saya cari-cari portal wajib pajak Cortex ini, maksudnya apa? Mungkin kayaknya Cortex. Maksudnya di Cortexnya. Cuma menunya Cortex sebelah mana saya juga Iya, nanti kita belum pernah pakai. udah menu cepu. Lalu ada tatap muka. Tatap muka nih melalui Nah, Pak, ini berarti KPP, datang ya. datang kantor pajak ke klip ini kantor layanan informasi pengaduan dan Oke. ini kantor pusat di gedung B. Jadi kalau Buka, ya. Begini dong. Tatap muka, ya. Best. Unit vertikal lalu ada di tatap muka, bisa juga ke unit vertikal di lingkungan Direktorat Pajak dan surat tertulis, Pak. Jadi vertikal itu tahu Pak. Berarti KPP, Kanwil, kantor pusat itu vertikal. atas itu. Nah, struktur Oh. vertikal itu maksudnya kan birokrasi itu struktural ya, eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu. Berarti kalau misalnya kita mau ngaduin KPP, kita Kan Kanwil. Asik. ngaduin Kanwil harus ke kantor pusat. Asda. Kalau ngaduin Kanwil nanti sobek. Kalau ada di kantor pusat ke menteri, Pak. Iya. Planningnya pusing lah ya. Lapor berbahaya. Bahaya, gokil. Lalu udah sih tadi tuh surat tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan pimpinan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini sama surat juga tertulis. Kalau suratnya tidak jelas, kan ini ada coba scroll ke bawah. Jadi kan ada syarat ya, nama pelapor, Oh, iya. nomor telepon, pihak Oh, iya. pelapor, tanggal kejadian, uraian pengaduan, bukti. Nah ini seringkali kalau bentuknya surat yang disampaikannya itu hanya tanggal hanya uraian kejadian, tanggal uraian pengaduan, maaf. Uraian pengaduan. Jadi dia cerita aja, bla 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 pengaduan ini, nama pelapornya nggak jelas, nggak ada surat, nggak ada nomor telepon yang bisa diverifikasi, itu yang tanggal kejadian. Bahkan kalau pihak terlapor mungkin biasanya kantor petugas pajak ya. Oh, ada bukti pendukung segala Pak ya, ada 6 ya minimal ya. Ya aja. Harusnya ada bukti pendukungnya, tapi kadang-kadang kan agak susah ini ya. Iya, kalau biasanya sekarang paling gampang rekaman ya. Cuma kalau rekaman kan agak susah ya Pak ya. Iya, itu bisa diem. Ini sekarang lagi di ini sama salah satu konsultan abal-abal diajukan ke MK yang rekaman itu supaya bisa rekaman di kantor pajak. Dia mau live di kantor pajak. Iya. Iya. Ini lagi bersidang nih MK Pak ya. MK. Shit. Dan ada jangka waktu juga kalau ini ya laporan ya. Jadi sejak tanggal kejadian jangan lama-lama laporan ya Pak ya. Takutnya lupa gitu. Kalau ini kurang lengkap disebutnya surat kaleng. Surat kaleng. Iya, benar. Mungkin karena zaman dulu ngasih suratnya lewat kaleng terus dilempar. Iya, menang gitu. Kembali lagi ke dulu ya. Ternyata di dalam kaleng ada surat. Surat. Nggak tahu. Dulu disebutnya gitu sih, surat kaleng. Surat kaleng. Nah, surat kaleng itu kadang-kadang yang bikin juga orang pajak. Situ aja. Oh, jadi orang pajaknya juga bisa ya. Makanya pihak nama pelapornya nggak disebutin kan. Kalau pihak pajak itu yang laporin namanya whistleblower tuh ya. Ah, iya. Namanya lebih keren lah gitu. Mr. X kali, Pak. Mr. X. Iya, X gitu. Peniup fluid. Whistleblower. Iya. Ada lagi nggak nih, Pak? Kira-kira Tasya pernah ditipu nggak? Kenapa? Pernah ditipu nggak? Apa itu? Ditipu benar nggak? Oh, ditipu. Aduh, ditipu. Dikasih janji-janji palsu. tipu daya cinta. Jangan banget ya. Aduh, sering nggak ya? Oh, sering. Sering nggak ya? Diinget-inget dulu. Lu pernah? Pak cowok? Kelihatannya sih sering ya. Najis kan? Kamu cowok lagi. Tiba-tiba sama cowok. Goblok. Ada Pak Jiji, Pak. Aduh. Kira-kira ada lagi nggak nih, Pak? Tentang nih, Perpro 1 tentang pengaduan. Tentang pengaduan ya. Pengaduan. Ini sebenarnya kalau misalnya wajib pajak
banyaknya banyak yang ngadu sebenarnya lebih bagus juga ya. Pertama, orang kantor pusat juga jadi banyak kerja. Terus yang kedua ya untuk perbaikan sebenarnya. Ya, Perbaikan tuh. Ini tentu saja ini lebih baik dan lebih langsung kena sasaran daripada kita ngobrolnya di telepon netizen, di medsos lah ya. Kalau di medsos kan kalau tidak viral nggak didengar sama kantor gitu. Dan juga orang kadang-kadang itu berita Pak ya, orang nggak tahu secara aturannya seperti apa kan. Iya. Bener nggak, cuma Iya. viral aja kan. gitu. Itu kalau ini kan ya nanti dan yang dipecat gara-gara pengaduan ini banyak sebenarnya. Cuma tidak di ini bukan Apa yang itu Pak? Yang kemarin itu Pak? ya itu kan Yang 20 berapa sih? iya Itu ya? apa namanya itu kan tahun ini aja diberitakan itu sebenarnya dari tahun-tahun dulu sebelum ini Ada juga, lah ya. setiap tahun ada cuma tidak diberitakan. Bisa sampai dipecat gitu ya, Pak? Bisa Putusin. Putusin. Oh, putusin. Nah, tapi untuk proses pemutusan itu kalau PNS panjang, bisa setahun lebih. Asa. Kemendagri dulu Pak ya berarti? Enggak, Lembaga negara ya? sampai Badan Kepegawaian. Pegawainya. Badan Kepegawaian Negara BKN. Pokoknya detailnya lihat di Per 21 lah. Gimana Kedua satu. tata caranya. Ya, kalau misalkan kalian masih bingung-bingung, langsung aja kalau yang di bawah ini. Ya paduan. Saat di Indonesia dong, Pak. Iya. Tenang aja, awas itu. Aman banget. Di sini ada Pak Andri, ya kan? Ada mata siap. Saya baru pelajar, Pak. Ini datang ke sini buat belajar. Ini diajarin sama Iqbal. Ya. Siap. Iya. Tunggu, Pak. Tuh. Panik ya. Mungkin segitu aja teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau tahu tentang lebih banyak lagi informasi-informasi tentang dunia pajak, pantengin terus channel Suara Pajak dan jangan lupa di like, Subscribe, Komen. and Share. Asik. Thank you. Bye. Ada Agus, ada pajak, ngakak bareng sambil santai ngelawak serius, tapi yang gak tegang.